Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang computer vision. Apa itu computer vision? Computer vision adalah bidang dalam kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer memahami dan menafsirkan gambar atau video. Computer vision digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan wajah, kendaraan otonom, analisis medis, dan lain sebagainya. Definisi computer vision. Computer vision adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada bagaimana komputer dapat memperoleh, memproses, dan memahami gambar digital serta mengekstrak informasi yang berguna darinya. Tujuan utamanya adalah meniru kemampuan penglihatan manusia menggunakan algoritma dan model matematika. Sejarah dari computer vision. Pada tahun 1960-an, pengembangan awal untuk mengenali karakter pada dokumen saja. Dan kemudian pada tahun 1980-an, perkembangan algoritma pengolahan citra dan deteksi tepi. Dan pada tahun 2000-an, munculnya deep learning mempercepat kemajuan dalam pengenalan pola dan objek. Dan pada sekarang ini digunakan secara luas dalam industri dan penelitian. Kemudian komponen utama computer vision. Yang pertama, akuisisi gambar. Mengambil data visual menggunakan kamera atau sensor. Yang kedua, pra-pemrosesan. Memperbaiki kualitas gambar, misalnya filtering dan noise reduction. Yang ketiga, ekstraksi fitur, mendeteksi tepi, warna, atau bentuk dalam gambar. Dan yang keempat, pemahaman gambar, mengenali objek atau pola dalam gambar. Akuisisi gambar dalam computer vision. Akuisisi gambar dalam computer vision. Proses mengambil gambar menggunakan perangkat keras seperti kamera digital, sensor lidar, atau sinyal inframerah. Pentingnya resolusi, kecepatan pengambilan gambar, dan kondisi pencahayaan. Computer vision. Pra-pemrosesan gambar. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas gambar agar lebih mudah diproses. Teknik umumnya yaitu normalisasi, mengatur intensitas piksel, filtering, menghapus noise, dan deteksi tepi, menonjolkan batas objek. Ekstraksi fitur dalam computer vision. Fitur dasarnya warna, tekstur, dan bentuk. Pendekatan umumnya histogram of oriented gradients, scale invariant feature transform, dan speed up for robust features. Teknik segmentasi gambar. Segmentasi digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang dalam gambar. Kemudian metode umumnya yaitu thresholding, yaitu menggunakan ambang batas intensitas piksel. Kemudian deteksi tepi, menggunakan operator Sobel, Cheney, atau Laplacian. Dan yang terakhir, segmentasi berbasis wilayah. Metode berbasis pertumbuhan wilayah atau region growing. Pengenalan pola dalam computer vision. Apa itu pengenalan pola? Teknik untuk mengidentifikasi objek dalam gambar berdasarkan pola yang ada. Metode yang digunakan yaitu template matching, yaitu mencocokkan pola dengan contoh yang telah disimpan. Kemudian machine learning, algoritma seperti support vector machine dan k-nearest neighbors. Deep learning, yaitu model seperti
Convolutional Neural Networks, dan YOLO. Aplikasinya yaitu pengenalan plat nomor kendaraan, identifikasi sidik jari, dan deteksi tumor dalam gambar medis. Aplikasi computer vision. Beberapa bidang yang bermanfaat aplikasi computer vision. Beberapa bidang yang memanfaatkan computer vision yaitu salah satunya kesehatan, digunakan sebagai diagnosa penyakit dari pencitraan medis. Yang kedua, keamanan, digunakan untuk pengenalan wajah untuk akses keamanan. Dan yang ketiga, transportasi, digunakan untuk kendaraan otonom dengan deteksi objek. Kemudian yang keempat, retail, digunakan untuk sistem checkout otomatis di supermarket. Tren terbarunya seperti integrasi dengan AI atau IoT untuk analisis data real time. Dan yang kedua, perkembangan model deep learning yang lebih efisien. Kemudian ada beberapa contoh-contoh dari computer vision. Salah satunya yaitu pengenalan wajah dalam keamanan perangkat. Gambar atau ilustrasinya seperti ilustrasi sistem pengenalan wajah pada smartphone. Pengenalan wajah menggunakan model CNN untuk mengenali fitur wajah dan mencocokkannya dengan database. Teknologi yang digunakan yaitu Convolutional Neural Networks, OpenCV, dan TensorFlow. Contoh implementasi di dunia nyata digunakan dalam sistem keamanan smartphone seperti Face ID pada iPhone. Manfaatnya yaitu keamanan lebih baik, akses cepat tanpa kata sandi, tantangannya risiko privasi, kemungkinan bias dalam data pelatihan. Kendaraan otonom. Gambar atau ilustrasinya diagram arsitektur sistem penglihatan pada mobil otonom. Kendaraan otonom menggunakan computer vision untuk mengenali jalan, rambu lalu lintas, dan objek di sekitarnya. Teknologi yang digunakan yaitu deep learning, lidar, dan sensor kamera. Contoh implementasi di dunia nyatanya, mobil otonom seperti yang dikembangkan oleh Tesla dan Waymo. Manfaatnya mengurangi kecelakaan lalu lintas dan efisiensi transportasi. Tantangannya yaitu keselamatan, regulasi, dan etika. Selanjutnya, diagnosa medis berbasis citra. Gambar atau ilustrasinya berupa contoh hasil analisis citra medis untuk deteksi tumor. Analisis citra medis untuk mendeteksi dan mendiagnosa penyakit seperti kanker. Teknologi yang digunakan yaitu deep learning, CNN, dan pemrosesan citra medis. Contoh implementasi di dunia nyata berupa sistem deteksi kanker payudara menggunakan mamografi. Manfaatnya yaitu deteksi dini penyakit dan akurasi diagnosis meningkat. Tantangannya, kualitas data, interpretasi hasil, dan regulasi mediasi. Berikutnya, sistem pengawasan video atau surveillance. Gambar atau ilustrasinya berupa tangkapan layar dari sistem CCTV dengan deteksi objek otomatis. Penggunaan computer vision untuk mendeteksi dan melacak aktivitas mencurigakan dalam rekaman video. Teknologi yang digunakan yaitu object detection, motion analysis, dan machine learning. Contoh implementasi di dunia nyata yaitu berupa sistem keamanan publik di kota-kota besar. Manfaatnya yaitu peningkatan keamanan dan respon cepat terhadap insiden. Tantangannya
privasi individu, analisis data dalam skala besar. Berikutnya, sistem perhitungan orang atau people counting system. Gambar atau ilustrasinya berupa diagram sistem penghitung orang di pintu masuk toko retail, menggunakan computer vision untuk menghitung jumlah orang yang masuk atau keluar dari suatu area. Teknologi yang digunakan yaitu deep learning, object tracking, dan sensor kamera. Contoh implementasi di dunia nyata yaitu penghitungan pengunjung di pusat perbelanjaan atau event besar. Manfaatnya yaitu analisis lalu lintas pengunjung dan optimasi operasional. Tantangannya berupa akurasi dalam kondisi keramaian dan privasi data. Selanjutnya, penggunaan computer vision dalam pertanian, gambar dan ilustrasi. Foto drone yang memantau lahan pertanian atau gambar sistem deteksi penyakit tanaman. Computer vision digunakan dalam pertanian untuk memantau kesehatan tanaman, mendeteksi gulma, dan mengotomatisasi proses panen. Teknologi ini memungkinkan identifikasi dini penyakit tanaman dan pengelolaan lahan yang lebih efisien. Teknologi yang digunakan yaitu algoritma pemrosesan citra dan pembelajaran mesin untuk analisis visual. Contoh implementasi di dunia nyata yaitu penggunaan drone dengan kamera beresolusi tinggi untuk memantau kondisi tanaman dan lahan. Manfaat dan tantangannya berupa manfaatnya meningkatkan efisiensi pertanian, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan meningkatkan hasil panen. Tantangannya biaya awal yang tinggi dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai. Berikutnya, computer vision dalam augmented reality atau AR. Gambar atau ilustrasinya berupa tangkapan layar aplikasi AR yang mengenali objek atau ilustrasi integrasi AR dalam perangkat medis. Computer vision memungkinkan perangkat AR untuk mengenali dan melacak objek di dunia nyata, sehingga informasi digital dapat ditampilkan secara kontekstual. Dalam bidang medis, AR digunakan untuk membantu prosedur bedah dengan menampilkan informasi penting secara real time. Teknologi yang digunakan, pengenalan objek, pelacakan gerakan, dan algoritma overlay visual. Contoh implementasi di dunia nyatanya berupa penggunaan AR dalam endoskopi gastrointestinal untuk meningkatkan visualisasi selama prosedur medis. Manfaatnya yaitu memberikan informasi tambahan secara real-time dan meningkatkan akurasi dalam prosedur medis. Tantangannya berupa keterbatasan dalam akurasi pelacakan dan kebutuhan akan perangkat keras khusus. Berikutnya, analisis video olahraga menggunakan computer vision. Gambar atau ilustrasinya berupa gambar sistem pelacakan pemain dalam pertandingan sepak bola atau ilustrasi analisis gerakan atlet. Computer vision digunakan untuk menganalisis video olahraga seperti melacak pergerakan pemain dan bola, serta mengevaluasi teknik atlet. Teknologi ini membantu pelatih dan tim dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Teknologi yang digunakan, pelacakan objek, analisis gerakan, dan algoritma pembelajaran mesin. Contoh implementasi di dunia nyata yaitu penggunaan teknologi VAR, Video Assistant Referee, dalam sepak bola untuk membantu wasit membuat keputusan yang lebih akurat. Manfaatnya yaitu meningkatkan akurasi keputusan wasit,
membantu evaluasi performa atlet, dan meningkatkan pengalaman penonton. Tantangannya yaitu keterbatasan dalam kondisi pencahayaan tertentu dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang canggih. Berikutnya, computer vision untuk deteksi penyakit tanaman. Gambar atau ilustrasinya berupa gambar daun tanaman dengan gejala penyakit yang terdeteksi oleh sistem computer vision. Computer vision dapat mendeteksi penyakit tanaman pada tahap awal dengan menganalisis gambar daun atau bagian tanaman lainnya. Sistem ini membantu petani mengambil tindakan pencegahan sebelum penyakit menyebar secara luas. Teknologi yang digunakan yaitu algoritma deteksi pola dan pembelajaran mesin untuk klarifikasi penyakit. Contoh implementasi di dunia nyata yaitu aplikasi mobil yang memungkinkan petani memotret tanaman mereka dan mendapatkan diagnosis instan mengenai kesehatan tanaman tersebut. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, mengurangi kerugian hasil panen, dan mengurangi penggunaan pestisida. Tantangannya yaitu berupa keterbatasan dalam mengenali penyakit yang jarang dan kebutuhan akan database gambar yang luas untuk pelatihan model. Berikutnya penerapan computer vision dalam sistem pemantauan lalu lintas. Gambar atau ilustrasinya yaitu gambar sistem tilang elektronik atau ETLA yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Computer vision digunakan dalam sistem pemantauan lalu lintas untuk mendeteksi pelanggaran, mengidentifikasi kendaraan, dan memantau arus lalu lintas secara real time. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi dalam penegakan hukum dan pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien. Teknologi yang digunakan yaitu algoritma deteksi objek seperti YOLO untuk identifikasi kendaraan dan pelanggaran. Contoh implementasi di dunia nyatanya yaitu sistem tilang elektronik atau ETLI yang diterapkan di berbagai kota untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Manfaatnya berupa meningkatkan efisiensi penegakan hukum, mengurangi pelanggaran lalu lintas, dan meningkatkan keselamatan jalan. Tantangannya berupa keterbatasan dalam kondisi cuaca buruk, kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, dan masalah privasi. Deteksi objek menggunakan YOLO. YOLO atau You Only Look Once atau V4 adalah salah satu algoritma deteksi objek real-time yang populer dan efisien. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama pengumpulan data. Kumpulkan dataset gambar dengan anotasi objek yang akan dideteksi. Kemudian pra-pemrosesan data, yaitu resize gambar dan normalisasi nilai pikselnya. Kemudian yang ketiga, pelatihan model, yaitu gunakan framework seperti Darknet untuk melatih model YOLO V4 dengan dataset yang telah disiapkan. Yang keempat, evaluasi model. Uji model pada data uji dan hitung metrik seperti MAP atau Mean Average Precision. Yang kelima, implementasi, yaitu integrasikan model ke dalam aplikasi untuk mendeteksi objek secara real time. Clustering citra menggunakan K-means. K-means adalah algoritma clustering yang digunakan untuk segmentasi citra
berdasarkan kesamaan warna atau fitur lainnya. Langkah-langkah penyelesaiannya: pertama, pengumpulan data, yaitu pilih citra yang akan disegmentasi. Yang kedua, ekstraksi fitur, yaitu ekstrak fitur warna dari setiap pixel, misalnya nilai RGB. Yang ketiga, inisialisasi klaster. Tentukan jumlah klaster dan inisialisasi pusat klaster secara acak. Yang keempat, iterasi k-means. Tugaskan setiap pixel ke klaster terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Kemudian hitung ulang pusat klaster sebagai rata-rata dari pixel dalam klaster tersebut. Kemudian ulangi langkah ini sehingga konvergensi. Yang kelima, segmentasi citra. Ganti warna setiap pixel dengan warna pusat klasternya untuk mendapatkan citra yang tersegmentasi. Kemudian pengenalan wajah menggunakan PCA, Principal Component Analysis, atau PCA adalah teknik reduksi dimensi yang digunakan dalam pengenalan wajah untuk mengekstrak fitur utama. Langkah-langkah penyelesaiannya: pertama, pengumpulan data, yaitu dengan kumpulkan dataset gambar wajah dengan label identitas. Kedua, pra-pemrosesan, ubah gambar ke skala abu-abu dan normalisasi. Yang ketiga, pembentukan vektor fitur, ubah setiap gambar menjadi vektor fitur. Yang keempat, penerapan PCA, hitung covariance matrix dan vector agent. Proyeksikan vektor fitur ke komponen utama untuk reduksi dimensi. Dan yang kelima, klasifikasi. Gunakan algoritma klasifikasi, misalnya KNN, pada fitur yang direduksi untuk mengenali wajah. Kemudian deteksi tepi menggunakan operator Chani, yaitu operator Chani digunakan untuk mendeteksi tepi dalam gambar dengan meningkatkan ketajaman objek. Langkah-langkah penyelesaiannya: yang pertama, penghalusan gambar, yaitu terapkan filter Gaussian untuk mengurangi noise. Yang kedua, kalkulasi gradient, gunakan operator Sobel untuk menghitung gradient intensitas. Yang ketiga, non-maximum suppression, hilangkan pixel yang bukan maksimum lokal untuk mempertajam tepi. Dan yang keempat, hysteresis thresholding, gunakan dua ambang batas, low and high, untuk menghubungkan tepi yang valid. Kemudian klasifikasi gambar dengan CNN, Convolutional Neural Network. CNN adalah model deep learning yang digunakan untuk klasifikasi gambar seperti mengenali objek dalam foto. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya: 1. Pengumpulan dataset. Gunakan dataset seperti CFR 10 atau ImageNet. Yang kedua, arsitektur CNN, lapisan konvolusi, pooling, fully connected, and softmax. Pelatihan model, gunakan optimasi seperti ADAM atau CGD. Dan yang keempat, evaluasi model, hitung akurasi dengan confusion matrix. Kemudian pelacakan objek menggunakan Kalman filter. Kalman filter digunakan dalam pelacakan objek berbasis prediksi dalam gambar atau video. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu: yang pertama, inisialisasi keadaan awal objek. Yang kedua, prediksi lokasi berdasarkan model dinamis.
Dan yang ketiga, update prediksi menggunakan pengamatan sensor. Dan yang terakhir, estimasi posisi baru objek. Selanjutnya, pengenalan wajah menggunakan facial recognition. Pengenalan wajah digunakan dalam keamanan, verifikasi identitas, dan analisis video. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu: pertama, ekstraksi fitur wajah menggunakan CNN atau Viola Jones. Yang kedua, pembuatan embedding wajah dengan FaceNet atau OpenFace. Yang ketiga, klasifikasi wajah dengan model seperti CVM atau Deep Learning. Dan yang terakhir, verifikasi atau identifikasi berdasarkan data yang telah diperoleh atau data yang telah dipelajari. Kemudian selanjutnya penerapan YOLO, You Only Look Once, untuk deteksi objek. YOLO adalah metode real-time untuk deteksi objek dalam citra atau video. Langkah-langkah penyelesaiannya berupa: pertama, pre-processing gambar dan pembagian ke dalam grid. Yang kedua, ekstraksi fitur menggunakan CNN. Yang ketiga, prediksi kotak, pembatas, dan kelas objek. Yang keempat, post-processing untuk menghilangkan prediksi duplikat dengan non-maksimum. Selanjutnya, segmentasi gambar menggunakan Max-RCNN. Max-RCNN adalah teknik untuk mendeteksi dan mengekstrak objek dalam gambar secara lebih detail dibandingkan bounding box. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu: pertama, gunakan CNN untuk mendeteksi objek dalam gambar. Yang kedua, gunakan Region Proposal Network atau RPN untuk menemukan kandidat objek. Yang ketiga, klasifikasikan objek dan buat max pixel untuk setiap objek. Dan yang terakhir, gabungkan bounding box dan max untuk hasil akhir. Kemudian yang terakhir, estimasi posisi dan orientasi dengan pose estimation. Pose estimation digunakan untuk mendeteksi posisi tubuh manusia dalam gambar atau video. Langkah-langkah penyelesaiannya: 1. Gunakan model deep learning seperti OpenPose atau HRNet. Kedua, deteksi titik-titik utama pada tubuh manusia. Yang ketiga, hubungkan titik-titik untuk membentuk kerangka tubuh. Dan yang terakhir, gunakan hasil untuk analisis aktivitas atau interaksi manusia. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari PPT ini adalah computer vision adalah bidang yang memanfaatkan algoritma dan teknik seperti deteksi tepi, klasifikasi objek, dan segmentasi untuk memproses dan menganalisis gambar atau video. Metode seperti CNN, YOLO, Max-RCNN, dan Kalman filter memungkinkan penerapan dalam berbagai aplikasi. Dari pengenalan wajah hingga pelacakan objek, teknologi ini terus berkembang pesat dengan dukungan penelitian terbaru untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan. Dan ini adalah semua referensi atau sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para pembuat referensi dan sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian
Dan apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian di video kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini.